Saudara, polisi masih mengusut kasus perundungan di SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan yang melibatkan anak pejabat dan artis. Pakar psikologi forensik meminta polisi untuk mencermati secara spesifik mana bullying dan mana ragging sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan tepat sasaran. Penyidikan kasus perundungan di SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan terus bergulir. 8 siswa terduga perundung menjalani pemeriksaan didampingi para orang tua, tak terkecuali artis Vincent Rompis. Vincent mengaku berempati dan berjanji kooperatif dengan proses hukum yang tengah dijalani putranya. Ia berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan jalan damai. Saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Ya, kekeluargaan, yang penting kekeluargaan, semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai dan berdiskusi, dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Saat ini polisi masih mendalami peran dan motif terduga pelaku perundungan dan memeriksa 3 saksi baru. Selama 2 hari polisi sudah memeriksa 11 saksi namun belum menetapkan status tersangka. Soal permintaan damai salah satu orang tua terduga perundung, polisi bilang masih menyelidiki kasus tersebut. Saat ini masih prosesnya masih berlangsung, masih juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam oleh penyidik. Terkait untuk update selanjutnya akan diinformasikan kembali. Terkait kasus ini, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menilai kasus kekerasan siswa terhadap siswa lain tidak mutlak berupa bullying atau perundungan. Menurut Reza, polisi patut mencermati secara spesifik mana bullying dan mana ragging sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan tepat sasaran. Kalau dalam situasi bullying, satu anak atau satu siswa memang tidak menginginkan adanya perlakuan buruk dari siswa lainnya. Tapi siswa lainnya ini memaksakan melakukan intimidasi, melakukan pelecehan, penghina-hinaan, dan segala macam perilaku yang tak menyenangkan lainnya terhadap anak yang pertama. Sementara dalam kasus ragging, ada anak yang secara sengaja, secara sadar memutuskan misalnya untuk masuk ke dalam kelompok pertemanan yang ugal-ugalan. Anak ini tahu persis bahwa kalau dia akan masuk ke dalam kelompok pertemanan yang ugal-ugalan itu, dia akan melalui semacam tradisi atau ritual atau seremoni di mana dia akan diberikan perlakuan kekerasan. Dengan kata lain, berbeda dengan bullying, pada situasi ragging sesungguhnya pembeda antara pelaku dan korban sudah menjadi abu-abu. Oke. Menurut pakar hukum pidana Albert Aris, pelaku bullying maupun ragging sama-sama dapat dijerat pidana dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak. Nah, dalam hal ini saya perlu menyampaikan bahwa kekerasan tidak boleh ditoleransi dengan alasan apapun juga. Tetapi pendekatan yang dilakukan tetap harus dalam koridor keadilan restoratif. Artinya kewajiban untuk diversi itu adalah sesuatu yang bersifat imperatif, Mbak. Karena buat anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum, maka sanksi pidana penjara itu bukanlah primadona. Kasus perundungan yang diduga dilakukan anggota geng SMA mendapat perhatian dari berbagai pihak. Penanganan perkara ini harus ditangani cermat baik untuk pelaku perundungan maupun korban. Tim Liputan Kompas TV.